atau dia lah bekas ketua DPR dan masuk tiba-tiba Pin juga masuk langgo. Pin bukan orang baru tapi Pinan gue sudah ada ikatan batin mereka. Dulu tidak Pak Lukman gue kita masuk juga rumah tepat Pin memang langgo adat Mio tapi juga langgo gue. Sehingga karena Pak Lukman dan Pak Saka Nenang gue yang kepala perang, orang yang pernah berkecimpung dalam dunia ini, gue mau sampaikan bahwa pemilu Tite jangan mengedepankan Tite pilih Egi. Tapi pertanyaan intinya dalam pemilu adalah untuk apa kita memilih? Sebab banyak kali Tite hanya menjadi daftar pemilih tetap. Setelah itu selesai. Pak Lukman tidak mau seperti itu. Pak Lukman tuh dia tidak mau seperti itu. Kita tidak sekedar daftar pemilih tetap, tapi akan berkelanjutan. Sehingga gue mau sampaikan bahwa kebetulan gue nolong juga biasa di DPR berdebat dengan pemerintah. Kan takut bahwa kalau Pak Lukman dengan Pak Saka buat salah, saya orang pertama yang ribut dengan mereka dua. Gue orang pertama akan ribut dengan mereka dua. Janji gue. Dan dalam perjalanan karir gue dalam politik juga gue telah membuktikan diri itu bagaimana harus bersikap sebagai orang yang tobo dan nobo rakyat pada balik lekat. Nobo mimo kami hanya pinjam tobo dan selama gue berkarir di sana gete saja para kepala dinas yang ada siapa itu saya pasti dorong tahu bagaimana saya harus membawa diri sebagai ketua DPR. Karena itu di hadapan Mio, di hadapan gue maring penyadu juga salah papa belake gue ini. Kalau raya dari Wain pen belake gue. Karena nenek gue yang Betawi Wain. Dari raya Niko Paldesa Nolong pen belake gue ini. Jadi pen belake gue juga naik bisa akan tegur gue. Anak opu gue. Ama gue lewai. Jadi anak opu. Jadi gue juga akan jaga harap pikiran Pak Lukman tadi. Gue harap bisa menyentuh kehidupan Tite. Nah tidak mengawang-awang jauh. Nah ambil hal yang real. Sehingga fokusnya adalah bagaimana Mori Tite ini berubah menjadi lebih baik atau dengan istilah kerennya sejahtera. Lalu dalam mencapai kesejahteraan martabat harga diri Tite sebagai atadiknya perlu ditegak. Bukan harus menjadi korban. Inti dasar Pak Lukman. Kira Mio harapan Mio tentang Mori peri kehidupan metutu saja. Nanti baru tim bersama Pak Lukman akan menggodok itu serah pada daerah ruang. Nanti kalau Mio lelur lewat tanah tuan lera bulan dari restu Mio pimpin Tite Ribu Ratui. Mio pimpin dengan memikul harapan Tite. Siapa ketua stasi? Atau luang kayak barangkali cuma itu saja. Ibu. Santai pertama, saya rasa tidak ada yang baru datang, tidak ada. Karena yang ada ini sudah pernah datang dan sudah ada. Jadi secara fisik tidak ada yang baru. Gitu. Oh, ya. Saya belum ngomong ke garis keluarga. Sebenarnya kalau ikut rente dan keluarga, termasuk kita yang duduk malam ini ada keterkaitan sekali. Tapi itu nanti ceritanya di belakang. Nah, itu kesan. Jadi saya ngomong agak bebas gitu. Nah, tidak ada bertemu dengan orang baru sebenarnya. Kiri kanan. Ibu. Keliru kalau kita sebut dengan Pak Lukman baru datang. Saya lahir besar berkarya di Flores Timur, belum keliling. Ada desa-desa. Tadi kalau bapak cerita saya di Karang, saya dulu di Batas sudah pernah injak, Adonara, tapi sampai sedetik ini bukan soal angkat-angkat muji-muji, tapi fakta ternyata tempat-tempat di wilayah kita yang kita tidak tahu harus tahu. Nah,
kalau Bapak lebih dulu, karena saya yakin siapa tidak sayang kalau orang seperti itu. Saya omong sedikit agak dulu, ini mirip-mirip Jokowi. Tidak berlebih. Ini pendapat pribadi saya. Jadi, saya rasa jelas dan ada begitu banyak persoalan hidup bermasyarakat itu tadi yang sudah Bapak lemparkan dalam sedikit program visi misi Bapak. Ada satu yang menarik. Saya tertarik dengan apa? Pertama, BUMDes. Dalam mulai dari tingkat itu sebenarnya kita pernah angkat juga tuh. Angkat dicatat dari tahun ke tahun, tapi ya, ini kesulitan penyertaan modal. Tapi bagi saya bukan modal, benar. Kalau manusianya tidak disiapkan, kita, ya saya boleh ambil cerita yang saya tahu. Saya juga alumni Pancasila tahun 70 sama dengan kelas. Jual beli sebenarnya yang punya barang yang menetapkan, tapi kita tidak punya kekuatan. Dan tadi Bapak singgung tentang itu, saya bilang, ya dulu kita berpikir kita angkat itu maksudnya diberi pengetahuan, tetapi mungkin trauma juga dengan hari-hari kemarin dalam pengelolaan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah. Atau ya barangnya datang, baru manusianya ditunggu. Jadi manusianya mainnya tidak disiapkan, maka gagalnya itu betul. Seperti yang Bapak ngomong tadi, manusianya kalau tidak disiapkan. Kita ambil contoh saja, misi dulu Autobens itu mulai dari saya bayi keluar sampai saya guru, bahkan mungkin sekarang kan masih ada. Jadi dia melayani sekian dari tahun-tahun auto lain boleh beli ganti, tapi Autobens misi itu operasi terus tuh. Kenapa? Memang kalau misi dia beli auto, dia siapkan orang ya. Jadi mungkin cara-cara yang bagus ini saya setuju amat dengan program gitu. Karena kalau kita sudah punya itu kan pasti nanti kita pasarnya. Dulu pernah Pak Bupati Pak Simon Hayon sudah ada program ke arah situ juga, membangun bagaimana bisa menggunakan teknologi yang ada untuk bisa mengecek. Tapi hanya sekedar mengecek, tapi tidak ada yang mengaturnya ke dalam. Bagaimana kita mau memperbaiki harga itu yang kita cari juga. Tapi ini kita hanya bercerita ya. Seandainya Tuhan merestui dan apa, ini juga menjadi pasti Bapak lebih tahu, karena selain sebagai seorang tokoh pendidik, tapi berwira swasta juga. Kalau saya dengar cerita, ini punya sama hari itu yang pertama. Yang kedua, kita lari sedikit, mungkin ini perjuangan jauh ke pusat dan lain sebagainya. Penerangan. Sekarang orang ganti, dulu kita dengan meter 6 bulan berbayar sekali. Tapi sekarang listriknya pintar. Setelah listrik pintar, saya coba cek setiap kali kita mengisi pulsa listrik, kita sudah langsung secara otomatis kalau potong. Saya ikuti, kalau saya isi 50 itu 4.500 lebih sudah langsung dipotong penerangan jalan. Kalau 100 sekitar 9.000 lebih sekali. Jadi kalau saya mungkin 3-4 kali 100 dalam sebulan. Itu artinya pajak penerangannya cukup besar. Nah, masalah yang saya mau angkat bukan soal besarnya pajak, tapi minimal kalau pajak rakyat nikmat, ada objek pajak yang jelas kita nikmat. Tapi kalau saya pulang sekali-sekali kalau mau senang hobi mengair di laut, saya pulang pakai senter pribadi. Padahal saya ikut jalan umum. Coba kita lihat jalan dari kota sampai ke sini. Kayak ada itu penerangan jalan. Jadi mana objeknya yang kita itu. Kok pajak penerangan begini besar penerimaan. Oh pantas diberi apa dengan istilah listrik pintar, kita dibodohkan ini. Tapi saya bukan langsung gitu. Mungkin perjuangan kita bagaimana. Ini sayur. Nah, sayur ini
sampai berkembang di waktu itu hanya karena kita cari pengalaman keluar. Kalau saya boleh ngomong begitu, hanya karena orang tua kita, saudara-saudara kita sedikit mencari nasib keluar ke Malaysia dan lain sebagainya, termasuk Bapak. Kalau saya ngomong, ya perintis sayur ya pasti. Nah, pulang dengan pengalaman yang ada sudah bisa. Artinya siapa bilang merantau itu tidak punya nilai positif? Dan Yesus sudah ngomong, kita membaca juga sepak terjang. Bapaknya tetap ini kemarin mau bilang apa kita punya tertunda. Tapi betul semangat untuk bangkit kembali dan bangkit kembali. Secara pribadi saya rasa wah ini kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Karena ternyata pribadi saya, tetapi saya yakin Bapak juga tidak ngomong berlebihan, tidak jual satu sama lain. Cerita saja ya, kayaknya. Tapi kalau sudah mulai tidak bagus ini, kalau sudah mulai menghitung gitu kesalahan, itu artinya tanda-tanda. Saya senang kita orang beriman, Bapak punya pengalaman, saya yakin. Kita tidak terlalu banyak. Bahwa saya banyak petani-petani sayur kita, mama-mama itu terkesan harus berebutan, ditendang sana, tendang ke sini. Dan itu yang hebat. Dari dulu saya lahir sampai hari ini, dulu masih di pasar lama, di pertokoan segala macam, ketika diberi tempat datang. Jadi untuk kita yang petani itu kan sebenarnya kita pakai jalan negara itu, bukan tempat yang disiapkan. Nah, bisa terjadi 2 kali pemungutan. Bisa restribusi umum di pasar itu, bisa juga orang bayar yang pemilik rumah toko itu yang terkesan begitu. Jadi bukan untuk petani, karena petani sayur di bawah itu Bure juga datang, Ariona juga datang, dari Adonara, dari Solo, Tanjung Bunga juga datang. Ada satu tidak diatur, tidak ditata. Daripada kita beli lainnya. Kalau dalam program mau Ile Mandiri ini menjadi kota-kota Larantuka yang di tengah-tengah Ile Mandiri, berarti lebih banyak itu peranan Ile Mandiri. Karena di kota sudah, sampai Kelere sudah, tapi sisa ini maka saya sangat mendukung. Nah, supaya kita jangan disebut belakang gunung. Oh iya. Ya. Tapi kalau kita mau balik bisa. Masih lebih baik belakang gunung daripada muka gunung. Dan orang selalu ngomong harus belakang gunung. Kita ini ada Bapak ini bukan meniti beban. Tapi daripada Bapak pulang dengan kemarin kenapa kamu tidak ngomong? Ini kita ada satu pembangunan usaha yang meletakkan fondasi pertama untuk Yusuf. Saya ketua tidak, saya ketua panitia pembangunan gereja. Tidak ada sedang membangun. Tapi ini kita omong tidak memiliki tidak. Biarlah cukup Bapak tahu. Sejak 2007 sampai hari ini belum gitu. Sekarang baru update ya. Kita memang awalnya kita kondisikan dari misi dengan perhitungan kapasitas 1.400 daya tampung. Tetapi karena lihat perkembangan ini cukup akhirnya merubah lagi agak sedikit besar. Tidak jauh mungkin 200 meter ini. Jadi merubah lagi itu yang perjalanan tersendat. Selain dari itu memang kita belum dapat donatur pasti. Jadi kita dengan swadaya sendiri sampai sekarang sudah di mau persiapan ke atas. Slope atas sudah. Ya, sudah slope atas. Dengan tinggal program terakhir kita omong di sini juga baru 3 minggu lalu untuk gerakan kembali mulai sudah partisipasi segala macam. Kita menggunakan tukang lokal karena kita punya kemampuan untuk sementara jalan gitu. Bapak. Jadi memang saya berkeinginan kita coba merubah sejarah kita dalam proses pemilihan menggunakan independen
sudah itu partai-partai karena beroposisi dengan Bapak berbeda, bisa saja menghambat di waktu pembahasan APBD ataupun yang lain. Ada yang tanya. Saya bilang begini Bapak, Pak Michael Tokan juga tahu, sudah pernah sebagai ketua DPD. Itu ada aturannya. Jadi kalau kita membahas APBD, ya, untuk supaya nanti kita menghasilkan APBD yang baru, itu ada jangka waktunya. Tidak boleh lewat dari itu misalnya anggota dewan, oh memperlama kalau kita harus bicara ini itu supaya bupatinya itu keder ataupun macam-macam ataupun mau mengikuti. Sabar dulu. Ada aturan. Kalau kita sudah melewati daripada tahun anggaran itu baru kita menandatanganinya, ada sanksi. Bupati dengan misalnya kita di sini 30 anggota DPRD selama 6 bulan tidak menerima gaji. Saya omong di tempat yang lain juga. Kalau Pak Saka sebagai wakil saya dan saya, kami ini pensiunan pegawai negeri. Apalagi kami dua ada pensiun. Ya, sebagai kepala dinas pendidikan kami dua ada pensiun. Tapi anggota dewan sabar dulu kan. Nah, ada atau enggak? 6 bulan itu. Belum lagi ada sanksi dari pemerintah pusat. Kalau Anda melewati yang itu pembahasannya, maka ada dana-dana dari pusat dipotong. Betul enggak, Bu? Karena ini istri mantan bupati dipotong. Belum lagi bupati punya kewenangan. Kalau macam itu sudah, bupati bisa menggunakan plafon anggaran hak direksi, ya, dikresi, ya, itu, yaitu menggunakan plafon anggaran tahun sebelum. Lalu anggota dewan ya gigit jari dia. Kenapa ya? Saya juga kalau Anda begitu, saya juga kawan. Yang penting saya untuk kepentingan rakyat. Pikir Bapak. Jadi itu kelebihan daripada independen. Kalau untuk kaitan ini, independen bisa berjalan dengan bagus. Kenapa anggota ini partai-partai politik tidak bisa ikut cawe-cawe, tidak bisa intervensi? Karena saya terpilih berdasarkan keputusan dari suara rakyat. Jadi dalam hal ini dia mau ikut bicara mengenai proyek. Oh Pak, Bapak kan dari partai ini, proyek ini coba untuk ke situ. Ini Pak Lukman itu tadi. Selain sudah tua atau datang di sini cari duit, bagaimana malah justru saya membantu dari kelebihan saya yang sedikit. Jadi terbalik begitu. Kalau bilang tadi tua seperti ibu itu bilang, pertanyaan saya, sebelum kami ini nanti, apakah muda atau tua? Muda, lebih muda dari kami. Tapi kita lihat tata kelola pemerintah, tata kelola keuangannya, ya demikian apa adanya. Yang tinggal di Lowo kita, yang dari luar, orang Flores yang dari luar, Flores Timur, jangan dipilih. Pemikiran sempit. Justru yang di dalam ini karena kita bilang katak dalam tempurung. Lo kami di luar sekarang contoh Pak Felix almarhum. Dia itu kan tinggal di Flores Timur. Dia tinggal di Jakarta. Sekarang kita semua mengagungkan, bagus Pak Felix dan segala macam. Ada peninggalannya. Masih ada tadi. Ya masih ada itu tadi. Dia malah lebih hebat. Karena kami yang dari luar itu kan bisa melihat, memandang bagaimana perkembangan Flores Timur dengan kabupaten yang lain. Itu lebih besar, dia akan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah lebih besar. Begitu juga Protestan seterusnya ataupun yang Muslim. Itu diserahkan misalnya untuk agama. Itu kita serahkan di sana ke keuskupan. Keuskupan akan mengatur, oh tahun ini kita akan membangun gereja di sana. Itu bagus, itu ada pertanggungjawaban. Kalau kita di sini kan sendiri-sendiri ya, tapi luar biasa saudara. Saya tuh ibu kita tadi tuh punya kakak, punya adik ya, Cornelis. Dia memang berjuang betul di DPR. Dia dekat dengan saya, Bapak. Coba Bapak waktu itu macam saya ingin kita langsung atur, kita bikin lebih bagus. Ini kan kita kan bukan hanya dari APBD kita kan mencari dari pusat nanti apa semua. Memang kalau memang memungkinkan sudah kita supaya lebih teratur. Saat tadi ingin kan ada pemekaran kota Larantuka. Mungkin ada di situ sedikit, tapi kita lihat atur baru, ada tempat yang lain lebih besar, macam kayak Maumere punya dan sebagainya. Ya, tetapi kita memanusiakan manusia. Saya sedih tuh mama-mama itu lalu kita turun tuh. Kita pergi ke toko-toko tuh saya nggak ada taruh mana. Ini hasil tuh, ya kan? Dia tawar dengan kita. Ini yang menyedihkan. Mungkin ada yang lain lagi?